Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali untuk kali ini kita akan menjumpai Anda dalam obrolan budaya produksi RRI Jember. Dan untuk kali ini kita akan mengangkat sebuah budaya yang cukup eksis sampai dengan saat ini, yaitu kesenian reog. Pemirsa RRI Net, reog ini adalah salah satu seni pertunjukan tradisional yang kita tahu berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dan reog ini dikenal sebagai pertunjukan yang megah, selalu dengan penuh warna dan juga diiringi oleh musik gamelan khas dan juga tarian yang kuat, serta visual dan juga banyak simbol-simbol yang dimunculkan di dalamnya. Pemirsa RRI Net, bersama dengan saya Retno Palupi yang nanti akan bersama Anda dalam 1 jam ke depan. Kita akan membahas seputar kesenian reog dan kita akan angkat sebuah tema, yaitu reog Ponorogo, antara tradisi, eksistensi, dan identitas budaya. Hanya di obrolan budaya produksi RRI Jember. UKM Reog PSRM Sardulon Rogo diresmikan pada tahun 1993. UKM ini merupakan bentuk UKM untuk pelestarian dan pengembangan seni reog terkhusus untuk mahasiswa Universitas Jember. Beberapa aspek penting dalam UKM PSRM Sardulon Rogo ini yaitu yang pertama, melatih anggota dalam berbagai aspek reog seperti gerak tari, penguasaan alat musik gamelan, serta teknik memainkan karakter seperti warok, jadil, barong, jangganong, serta klono sewandono. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan komunitas seni budaya lokal untuk memperkaya wawasan serta pengalaman anggota. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam Festival Nasional Reog Ponorogo. Saya, Dival Veterlingga, selaku Ketua Umum UKM Reog Sardulon Rogo, mengajak mahasiswa Universitas Jember untuk bergabung dalam keluarga besar PSRM Sardulon Rogo. Baik pemirsa RRI Net, untuk kali ini kita masih dalam obrolan budaya yang hari ini kita berada di UKM Reog Sardulon Rogo Universitas Jember. Kali ini sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi terkait dengan kesenian reog dan juga generasi muda, saya akan panggil narasumber kita yang berasal dari UKM Reog Universitas Jember, yaitu UKM Reog Sardulon Rogo. Nah, ini dia narasumber kita untuk kali ini. Boleh memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, ini saya berbicara dengan siapa? Mungkin saya Diva Alfit Erlingga, itu selaku ketua dari UKM PSRM Reog Sardulon Rogo. Oke, jadi Mas Diva Alfit Erlingga ini adalah sebagai ketua dari UKM Reog Sardulon Rogo Universitas Jember. Pemirsa, kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang kedua. Dengan siapa ini, Mas? Baik, perkenalkan, nama saya Fakih Noval, asal saya dari Jember. Ya. Saya sebagai wakil ketua. Oke, jadi untuk kali ini pemirsa RRI Net, kita akan berbincang bersama dengan UKM Reog Sardulon Rogo Universitas Jember, dan kita akan berbincang bersama dengan ketua UKM dan juga wakil ketua dari UKM Reog Sardulon Rogo. Nah, kita mungkin sebelum kita mempelajari ataupun mungkin juga menjelaskan kepada pemirsa tentunya terkait dengan kesenian reog, sebenarnya yang jadi satu pertanyaan adalah UKM Reog Sardulon Rogo Universitas Jember ini kapan didirikannya ya? Mungkin ke Mas Diva dulu, boleh? Monggo Mas Diva. Untuk UKM PSRM Sardulon Rogo ini didirikan tahun 1993. Namun resmi menjadi UKM di universitas itu sekitar 1999.
98. Awalnya UKM Reog ini bergabung dengan UKM Kesenian Universitas, namun berbeda pandangan maupun tujuan. Jadi UKM Reog yang sekarang ini pecahan dari UKM Kesenian dengan tujuan yang berbeda dengan UKM Kesenian, dan tujuannya ini untuk melestarikan kesenian Reog Ponorogo khususnya di lingkungan kampus. Oke, berarti memang generasi muda juga punya eksistensi di sini ya. Oke, Mas Diva, kalaupun mungkin ini sudah didirikan tahun 1993 dan ternyata resmi menjadi UKM Reog itu di tahun 1998. Berarti usianya udah berapa ini sekarang? Berapa? Ayo umurnya dihitung dulu. Sekitar 27. 27 atau 28 tahun ya. Oke, luar biasa. Nah, Mas Fakih sebagai wakil ketua, kalaupun mungkin ketertarikan dari mahasiswa sendiri untuk bergabung di UKM Reog Sardulo Anirogo ini seperti apa? Untuk keminatan dari mahasiswa itu sendiri cukup baik ya untuk saat ini, karena pada mahasiswa baru tahun 2025 ini sendiri tercatat sekitar 30 mahasiswa baru yang mendaftar, alhamdulillahnya. Berarti mereka masih punya keinginan untuk membudidayakan atau melestarikan budaya Reog itu sendiri. Oke, berarti memang mahasiswa itu niatnya punya minat juga ya. Nah, Mas Diva ini aslinya dari mana? Untuk saya sendiri ini asli dari Ponorogo. Oh, aslinya Ponorogo. Warok ternyata ini pemirsa ya. Ini warok, salah satu waroknya. Oke, aslinya dari Ponorogo. Iya, dari Ponorogo. Oh iya, berarti dulu sebelum sampai di Jember untuk melanjutkan sekolah, melanjutkan kuliah di Universitas Jember, apakah dulu waktu di Ponorogo ini juga sering berkutat di kesenian Reog? Untuk berkutat di kesenian Reog mungkin ini cukup mungkin sedikit informasi saja. Saya ini di Ponorogo mungkin tidak terlalu sering lah berkutat dengan kesenian Reog. Namun masuk di Universitas Jember ini melalui undangan dari ketua dari tahun 2023 untuk menjadi pengurus. Di situ saya mulai lebih mengenal lebih dalam dari kesenian Reog itu sendiri. Jadi di kampus inilah saya lebih mengenal Reog lebih dalam. Oh, malah gitu ya. Jadi waktu di Ponorogo dulu belum terlalu mempelajari Reog. Mungkin itu. Setelah kuliah di UNED baru mempelajari Reog lebih dalam lagi. Iya, lebih dalam lagi dan lebih mungkin lebih apa itu Reog sendiri, mungkin itu. Sejauh ini berarti waktu di Ponorogo belum terlalu mengenal kesenian Reog ya? Mungkin di Ponorogo sekedar melihat maupun ya cuma melihat, dan juga kalau ada di desa ada penampilan dari Reog mungkin saya juga ikut, tapi cuma sekedar ikut saja, tidak terlalu memahami dari arti Reog itu sendiri. Oh, yo, pantes. Berarti dapat undangan dari ketua UKM Reog sendiri karena dianggap bahwa Mas Diva ini aslinya dari Ponorogo. Oke. Nah, kalau Mas Fakih ini kan ternyata aslinya Jember yo. Iya, betul. Kenapa kok tertarik untuk belajar Reog di UKM Reog Sardulo Anirogo? Mungkin lebih ke jiwa seni ya, panggilan dari jiwa. Ya, saya sebelumnya lebih berkecimpung di kesenian jaranan, seperti itu. Saya kan lahir di Jember, tapi kemudian saya dibesarkan di Kalimantan. Nah, di sana juga terdapat masyarakat Jawa dan kesenian-kesenian seperti jaranan dan lain-lain. Saya mengikuti tersebut. Kemudian saya melihat di profil Universitas Jember ternyata ada kesenian Reog. Nah, saya tertarik dan selanjutnya saya mendaftar di UNED itu sendiri. Kemudian mengikuti UKM ini seperti itu. Oke. Loh, berarti sakjane ya Mas Diva. Meskipun ndak asli Ponorogo boleh tak ikut UKM Reog ini? Boleh saja. Itu untuk seluruh mahasiswa Universitas Jember maupun non mahasiswa itu bisa. Bisa ikut, semisal dari SMA Arjasa mau ikut atau mau
belajar tentang kesenian reog itu bisa saja. Oh. Jadi terbuka untuk umum. Terbuka untuk Iya. umum. Nah, ternyata pemirsa kita ini juga baru saja mendapatkan informasi bahwa UKM Reog Sardulo Anurogo Universitas Jember ini ternyata itu terbuka untuk umum. Tidak hanya untuk mahasiswa dari Universitas Jember saja. Nah itu tadi makanya kan jadi pertanyaan Toyo. Tak kira ini khusus untuk anak mahasiswa dari Ponorogo saja. Bukan. Oke. Cuma sebenarnya itu dulu terbentuknya Reog Sardulo Anurogo ini tidak terlepas dari KPMP. Oke. Nah Apa KPMP itu KPMP? Keluarga Pelajar Mahasiswa Ponorogo. Oh iya. Iya. Masih ada sampai sekarang itu? Masih ada. Oke. Paguyuban yuk. Paguyuban. Iya oke terus. Itu awalnya dari KPMP itu merasa di Jember itu kayak nggak ada kegiatan. Nah daripada itu mungkin seperti kita bulan-bulan Agustus kan banyak ramai meriah dari kegiatan, maka dari itu dari KPMP sendiri ini ingin adanya reog gitu. Jadi kan di sini juga sudah ada reog khususnya di Ambulu. Itu ada reog yang namanya Singo Muncul yang di Pontang. Nah, dari itu dari KPMP BK juga ada hubungan dari Desa Pontang itu untuk mengundang reog dari Desa Pontang itu untuk main di daerah kampus atau mungkin kontraan yang ada di daerah kampus yang khususnya itu dari mahasiswa Ponorogo. Nah, mungkin dari munculnya itu ada pemikiran dari pembina maupun dari KPMP ini untuk membentuk suatu grup reog. Mungkin itu. Awalnya begitu ya? Iya. Oke, nah sakjane aku ki penasaran yo. Iki kan arek anak-anak muda semuanya, masih mahasiswa. Dulu belajarnya itu di mana? Sing nglatih iki sapa rek? Ada ndak yang nglatih? Tentunya kalau di UKM ini sendiri tentu ada yang pelatihnya. Yang pertama tentunya dari pembina kita itu juga asli Ponorogo. Pembinanya? Pak Jarkasi. Asli Ponorogo. Oh, kenal aku iku. Iya. Beliau itu justru pengendang kondang Ponorogo. Dulunya seperti itu. Kemudian beliau menjadi pegawai di Universitas Jember, lalu diangkat menjadi pembina reog ini sendiri. Nah, yang pertama dari pembina, kemudian juga ada pelatih dari ISI kita. ISI Surakarta. Iya. Berarti intinya teman-teman ini ada yang ngelatih ya? Iya betul. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu. Oleh karena itu makanya kemarin itu waktu masuk ke bulan Agustus ini kayaknya banyak tanggapan ini Sardulo Anurogo ini ya. Betul. Luar biasa. Ya wis, nanti kita itu akan Mas Diva sama Mas Fakih nanti mungkin bisa menjelaskan lebih dalam sebenarnya reog itu filosofinya seperti apa, lalu tokoh-tokohnya apa gitu ya. Tapi kita break dulu sebentar ya. Iya. Come on. Ini baru enak. Bentar Mi. Ini ada pesanan dari Jordan ya. Ngapain sih Pi ke gua aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya juga banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro 2. Papi, Devi, Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten.
RRI punya kita. Baik pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami dalam obrolan budaya, dan kali ini kita masih bersama dengan Ketua UKM dan juga Wakil Ketua UKM Reok Sardulo Anurogo Universitas Jember. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita untuk kali ini, kita tahu bahwa reok itu memiliki akar budaya yang sudah sangat tua. Bahkan sebelum masa kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara. Nah, nanti Ketua UKM Mas Diva dan juga Wakil Ketua ada Mas Fakih yang bisa menjelaskan mungkin lebih dalam lagi terkait dengan apa yang ada dalam filosofi reok, lalu bagaimana cara memainkannya dan lain-lain. Yang jelas reok itu kita tahu bahwa kesenian ini tidak hanya ada di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Tapi kalau misalnya kita tahu banyak sekali daerah-daerah yang menampilkan juga kesenian reok. Bahkan mungkin juga kalau misalnya ada event-event yang ada di luar negeri. Reok ini kayaknya juga sudah jadi kebanggaan gitu ya. Dan kita tahu bahwa ada negara tetangga kita yang sempat juga mengklaim bahwa reok itu berasal dari mereka. Nah, ini tugasnya Mas Diva, Mas Fakih dan juga teman-teman di UKM Reok Sardulo Anurogo yang kayaknya juga terus melestarikan ya. Sakjane itu mungkin kita juga perlu tahu yo Mas Diva, reok ini itu ceritanya gimana sih? Ada nggak versi-versinya ataupun mungkin juga asal usul dari terbentuknya kesenian reok iki sakjane ya opo? Untuk versi reok Ponorogo sendiri ini mungkin yang saya tahu ini ada dua. Yang pertama itu dari Suryo Ngalam dan yang kedua itu dari versi Bantarangin. Nah, untuk versi Suryo Ngalam sendiri ini lebih ke protes dari Ki Ageng Kutu kepada Raja Brawijaya V karena lebih tunduk dan lebih mementingkan istrinya daripada kepentingan prajuritnya, sehingga terjadi pergolakan atau pemberontakan di dalam kerajaan Majapahit. Nah, itu membuat Ki Ageng Kutu melayangkan protes melalui kesenian reok Ponorogo, di mana Singo Barong itu melambangkan Prabu Brawijaya V dan dadak merak atau merak itu melambangkan dari permaisurinya. Dan yang versi kedua atau versi Bantarangin ini lebih ke dongeng atau dongeng kerajaan dari Bantarangin yang dipimpin oleh Prabu Klono Sewandono yang mendapatkan kabar dari Kerajaan Kediri bahwa putri dari Kerajaan Kediri ingin menikah dan mengadakan sayembara. Siapa yang bisa membuat suatu kesenian atau suatu iringan nanti akan dipersunting oleh putri Dewi Songgolangit. Nah, dalam ceritanya tersebut Prabu Klono Sewandono telah mempersiapkan berupa kesenian gong maupun sebagainya, dan juga membawa prajurit berkuda dan juga prajurit yang jalan kaki. Dengan membawa prajurit berkuda dan prajurit berjalan kaki, Prabu Klono Sewandono itu berjalan menuju ke Kediri bersama dengan Patih Bujangga Anom atau yang sering dikenal dengan Bujang Ganong. Nah, dalam perjalanan tersebut, sesampainya di Alas Lodaya atau perbatasan di wilayah Kediri, itu dicegat oleh Prabu Singobarong. Nah, Prabu Singobarong ini ditugaskan oleh Raja Kediri untuk menjaga perbatasan kerajaan Kediri yang berada di Lodaya. Sesampainya di Lodaya,
Prabu Klono Sewandana dan juga pasukannya diberhentikan dengan maksud agar Prabu Klono Sewandana tidak mempersunting Dewi Songgolangit. Dan disitulah terjadi adu mulut dan juga akhirnya memuncak ke adu fisik. Dan puncaknya itu Prabu Klono Sewandana mengeluarkan senjata pusakanya berupa pecut Samandiman atau lebih dikenal dengan Cemeti ya. Oh, Cemeti, cemeti. ya, cemeti. Oke. Cemeti itu istilahnya apa sih? Pecut itu Ya, ta? pecut. Oh, alah. Cemeti. Iya. Makanya biasanya kalau penampilan reog itu pasti ada yang pegang Iya. cemeti atau Iya. pecut itu ya. Iya, Oh, oke. Ternyata itu memang dari asli ataupun mungkin asal usulnya ada Iya, ceritanya. Ada ceritanya. Oke. Apakah itu jadi gaman? Iya, lebih ke gaman atau pusaka yang Iya, dimiliki Prabu Klono Sewandana untuk melawan Prabu Singobarong. Oke, jadi itu adalah pusaka utama Iya, gitu ya. pusaka utama. Oke, berarti itu kuat banget cemetinya. Iya, kuat kayak lebih ke senjata pamungkas. Senjata gitu. pamungkas, iya betul. Iya. Iya, maksudku ku ngono iku mau Mas Diva. Aku mau bilang senjata pamungkas pemirsa. Tapi ingatnya tadi itu pusaka gitu. Iya, Oh. pusaka. Tapi jadi intinya itu adalah cemeti itu adalah senjata pamungkas, senjata terakhirnya. Senjata terakhir dari Prabu Klono Sewandana. Berarti kekuatannya besar sekali. Iya, besar sekali. Oke. Terus? Terus setelah mengeluarkan senjata pamungkasnya tersebut, Prabu Singobarong dan juga burung merak itu menyatu. Jadi di atasnya kepala dari Prabu Singobarong itu menyatu dengan burung merak. Makanya kok ono Iya. merak-merak itu ya? Ya, mungkin Oh, dari oke. itu asal usul kenapa Reog Ponorogo itu ada dadak meraknya. Oke. Mungkin dari versi Bantarangin. Ya. Kalau yang versi Suryo Ngalam nggak ada meraknya? Lebih ada meraknya tapi maknanya itu berbeda. Oh. Kalau dari Surya Ngalam itu lebih ke protes kepada penguasa yang saat itu Prabu Brawijaya V. Oh gitu. Jadi apakah sampai saat ini kesenian reog yang ditampilkan itu ada nggak di dalamnya dimasuki muatan-muatan protes mungkin seperti Suryo Ngalam tadi itu sebagai bentuk protesnya dia pada pemerintah pada saat itu. Nah sampai saat ini ya Mas Diva dan Mas Fakih, apakah penampilan dari kesenian-kesenian reog yang sering ditampilkan entah itu penampilan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ataupun mungkin juga di event-event lain, ada nggak di dalamnya juga ada muatan terkait kritik ataupun juga protes dari kondisi sosial ataupun mungkin juga kondisi politik yang ada di negara kita? Mungkin untuk kritik sendiri ini terkait kritik politik maupun terhadap pemerintah untuk terakhir ini itu mungkin tidak ada. Oke. Mungkin lebih ke kritik terhadap klaim budaya. Oh. Klaim budaya kan Oke. akhir-akhir ini Iya. dengan klaim budaya bahwa negara sebelah itu mengklaim Reog Ponorogo itu milik budayanya. Nah mungkin di beberapa tahun terakhir di Ponorogo khususnya ini mengadakan protes itu dengan pagelaran reog dengan banyak sekali dadak merak yang ditampilkan di alun-alun Ponorogo. Iya betul. Iya. Alun-alun Ponorogo memang pusatnya di sana ya. Iya. Kemarin kita tahu juga sempat dilaksanakan festival reog dan ini Iya. diikuti dari berbagai universitas Iya. juga kayaknya ada yang ikut juga Iya. ya. UNED? Tahun depan insya Allah kami berangkat. Oke. Nah kebetulan UNED ini adalah menjadi salah satu univ yang pertama untuk mendirikan sebuah UKM reog. Iya betul. Seperti itu. Sebelum universitas-universitas lain juga punya UKM reog, UNED ini yang pertama. Nggih, betul sekali. Oh oke. Sebelum kita lanjutkan, aku ket mau dibelili mbak iki lho, wedi aku hajane. Ini siapa sih ini sajane? Ini siapa? Ini ada namanya ya Mas Diva ya? Namanya Aku wedi gak iso turu iki engko aku. Sik ta nang buriku iki ana
ini ono kepala-kepala iki sakjane ya apa nah? Ini Mas Fakih mungkin bisa menjelaskan sakjane tokoh-tokoh yang ada di dalam pagelaran ataupun mungkin juga kesenian reog itu apa aja? Ya baik. Di sini kan di belakang kita ada kayak macan ini. Ini kita? namanya namanya Singo Barong. Ya ini yang mencegat yang mencegat Klono Sewandono ya ini. Iya. Oh ini. Iya, macan. Iki siluman ta? Bukan. Oh, bisa dikatakan seperti itu sih. Oh. Iya, karena kan berbentuk macan tapi tubuhnya manusia seperti itu. Oke, betul. Ini adalah Singo Barong. Iya. Oke, tokohnya apa aja ini selain Singo Barong? Selain Singo Barong ada yang namanya Jatil. Nah, Jatil itu digambarkan sekelompok pasukan berkuda putih. Oh. Nah, pada waktu itu Klono Sewandono itu membawa sebanyak 144 kuda putih kembar seperti itu. Nah, kemudian ada Bujangga Anom ini. Siapa iki Mas? Coba yang biasanya Mas. disebut Bujangganong. Ini adalah tokoh jenaka. Oh, lucu iki. Iya. Oh. Dari karakteristik penarinya juga sangat lincah dan biasanya salto-salto seperti itu. Oh, gitu. Mas pakai cobaan Mas. Ini juga patih dari Klono Sewandono. Nah, makainya gitu ya. Ini makanya digigit. Oh, digigit? Iya, betul. Oh, alah. Loh. Gigitannya nggak ada. Lagi rusak. Oh. Loh. Jadi ini adalah Singo Barong. Singo Barong, ini Bujangganong. Oke, terus apa lagi? Biasanya kan nek penampilan reog itu kan ruame gitu orangnya. Apaan tokoh-tokohnya? Ada juga Klono Sewandono tadi, seorang raja yang sangat kuat, yang tentunya akan memenangkan peperangan pada akhirnya. Oke. Dan kemudian juga ada Warok. Warok itu adalah pasukan yang berjalan, pasukan kuat yang mukanya menyeramkan, seperti itu. Itu juga pasukan dari Klono Sewandono itu sendiri untuk melawan Prabu Singo Barong seperti itu. Oke, jadi tokohnya kalau misalnya penampilan kesenian reog itu yang pertama adalah Singo Barong. Ini tokoh utama ini berarti ya? Iya, betul sekali. Oh, iki gak iso merem blas ta Mas? Tidak bisa. Aku wedi. Gak apa-apa ta iki? Tidak apa-apa, aman. Oke, Singo Barong. Singo Barong adalah manusia dengan kepala singa yang di belakangnya itu ono iki nih Mas. Meraknya. Oh, ya, oke. Nah, setelah Singo Barong sebagai tokoh utama, lalu ada Warok. Warok itu adalah prajurit dari Klono Sewandono yang memiliki kekuatan sangat hebat juga. Mempunyai kekuatan sangat hebat. Terus mereka pakai apa ini kalau misalnya penampilan reog? Warok itu berpenampilan apa? Untuk Warok itu berpenampilan berjenggot, mukanya merah dan memakai baju seperti ini, kurang lebih. Oh, ini jadi baju warok ta ini? Iya, seperti baju warok seperti ini. Oh yo, kan selama ini terkenal kalau Ponorogo itu warok ngono yo. Oh, sampean warok bisa Mas? Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Oke, tadi ada Singo Barong, ada warok ya. Warok itu jadi bukan ke personal ya, lebih ke kayak prajurit gitu ya. Iya, betul. Oh, kok nek dandan ngono ku ya apa? Ya pakai make up merah-merah gitu. Iya, betul, pakai make up merah terus alisnya dihitam, pakai celak gitu seperti itu. Jenggot. Oke. Lalu ada lagi itu tadi Bujangganong, iya. Tokoh lucu. Betul. Jadi kalau misalnya waktu penampilan kesenian reog yang kira-kira bikin penonton tertawa itu ya dari Bujangganong ini. Iya, betul, betul. Lalu biasanya kan memang ada jadilan ya, penarinya. Ini prajurit juga sebenarnya. Ya, prajurit juga. Tapi dulunya, untuk sekarang ini kan Jatil itu perempuan ya. Nah, dulunya itu juga berbentuk sindiran juga kepada Raja Brawijaya V, kepada pasukannya terutama. Karena dulunya Jatil itu diperankan oleh laki-laki. Tapi pakaiannya kan seperti perempuan. Nah, itu termasuk bentuk sindiran juga. Seperti itu. Dan kemudian perlu saya jelaskan bahwa di reog itu ada dua versi, dua penampilan. Yang pertama ada garapan, yang kedua ada obyok. Apa maksudnya Mas? Untuk yang garapan ini itu menceritakan dari awal perjalanan Klono Sewandono menuju kerajaan Kediri, dan bertemu dengan Singo Barong, kemudian terjadi peperangan, lalu
Kulon Sewandono mengalahkan Singobarong dan berakhir dengan damai seperti itu. Nah itu untuk garapan, biasanya alurnya seperti itu. Nah, jadi ada ceritanya. Iya betul sekali. Terus nek obyokan? Nah kalau obyok itu biasanya ditampilkan pada acara-acara seperti pernikahan atau istilahnya tanggapan lah kalau kita menyebutnya biasanya. Itu untuk tokohnya yang tidak ada biasanya Kulon Sewandono tidak ada, lalu Warok tidak ada. Jadi yang ada itu hanya Singobarong, terus Jatil sama Ganong. Ya, seperti itu. Itu adalah obyokan. Ya. Tariannya juga lebih lepas, lebih enggak ada alurnya seperti itu. Tapi tetap pakem. Oke. Oh, berarti itu bisa ditampilkan di event-event gitu ya? Iya, betul. Tapi kalau misalnya ada pertunjukan khusus pagelaran gitu biasanya berarti yang garapan. Garapan, betul. Rek nek kate mantu itu bisa loh menyewa reokan. Nah, itu pakai obyokan, ya betul, kan? Betul. Oke, luar biasa. Sik ta, Mas Diva, reok iku ngangge minuswan apa ngangge alat musik orip? Alat musik live. Oh, live. Live, bukan MP3. Oh. Bukan ya. Oh iya ta? Iya. Loh berarti nek tampil ngono ku nggawa alat musik barang? Iya, membawa alat musik musik abot, Mas. Alat musiknya apaan? Iya, mungkin untuk alat musik itu ada kendang. Kendang, endi kendangnya? Ini, kendang namanya. Kendang reok. Ini berbeda dengan kendang-kendang biasanya. Loh gak pada ta? Beda. Nek campur sari ku gak sama ta? Beda, untuk kendang campur sari itu biasanya kendang ciblon namanya. Untuk kendang Banyuwangi ada sendiri. Nah ini kendang reok panjang, lalu ukurannya juga tentunya beda. Terus selain kendang apa lagi? Selain kendang ada gong. Oh iya, aku ketok nek iku gong ngerti aku. Oke. Untuk di reok tuh gongnya satu. Untuk di wayang dan lain-lain itu kan biasanya banyak. Di reok cuma satu. Kemudian terus, ada kenong. Oke. Kenong itu biasanya 2. Tapi untuk garapan biasanya juga dilengkapi dengan bonang. Bonang itu ada nadanya dari 1 sampai 7 seperti itu. Dan kemudian selain bonang juga ada angklung. Tuh, Mas ambilin Mas itu. Ini alat musik asli Indonesia juga. Iya, tapi aku baru tahu kalau reok itu pakai angklung juga ternyata. Oh iya, baru tahu ya. Iya, tapi memang biasanya pakai reok ya kalau penampilan angklung itu. Tetap angklung sama tipung. Iya. Lebih gayeng kalau pakai angklung seperti itu. Oh, lebih gayeng kalau pakai. Kalau tidak ada angklungnya kurang aja, ada yang kurang gitu. Oh, oke. Baru tahu aku ternyata jadi memang ada beberapa alat musik tradisional yang dibawa kalau setiap kali penampilan kesenian reok itu sendiri ya. Aku tanya, itu misalnya alat musik yang segitu banyaknya itu kalau misalnya diwakili pakai keyboard aja gitu enggak bisa? Sebenarnya bisa-bisa aja, cuma ya kurang aja ya. Suaranya itu enggak sama gamelan asli seperti itu. Oke. Iya yo Mas yo. Lah duduk reokan jenenge yo. Campur sarian iku jenenge. Tapi teman saya juga yang berkecimpung di dunia reok itu mengaplikasikan keyboard dengan gamelan reok. Jadi campur reok. Loh kan? Jadi ada gitu, juga ternyata yang begitu ya. Ada. Jadi waktu penampilan reok selain alat-alat tradisional ini juga ada keyboardnya. Iya ada. Jadi le nyanyi tangko. Mungkin kayak ada sindennya gitu. Oke. Mungkin menjadi inovasi di tengah modernisasi ini. Betul itu mungkin. Pernah dilakukan itu berarti? Pernah dilakukan mungkin akhir-akhir ini. Teman saya mungkin mengolaborasikan keyboard dengan gamelan reok dan juga ada semacam kasarnya campur sari. Mencampurkan itu. Jadi mungkin itu suatu inovasi di tengah modernisasi yang semakin pesat ini. Banyak inovasi di bidang kesenian yang membuat anak muda lebih tertarik. Karena kalau jika lebih monoton atau tidak mengikuti perkembangan zaman, mungkin reok akan semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Oke, betul sekali. Nah, nanti kita ngobrolin ini juga ya. Sakjane bagaimana kiprah dari generasi muda untuk bisa melestarikan kesenian reok iku. Nanti ya. Ada satu lagi. Oh iya, apa Mas? Gamelannya
ada namanya ketipung, itu kendang kecil segini. Itu juga sangat berperan pada musik reog. Oh, jadi itu nanti juga penampilan reog itu juga ada yang apa itu namanya? Yang memainkan alat musik itu istilahnya apa? Istilahnya pengerawit. Oh, pengerawit. Ada juga sompret. Apa meneh sompret itu? Sompret itu alat musik yang ditiup. Oh, ya, oke. Hampir lupa tadi. Iya. Jadi ada kendang, ada gong ya. Lalu ada angklung juga, ada bonang, terus sompret. Oh iya, oke. Rumput ya tiba ya Mas ya. Lumayan. Iya, nek nanggap reog iki lho larang berarti ya Mas. Ya. Wongnya akeh soalnya. Iya, betul. Ya wes, nanti kita ngobrol lagi ya. Ngobrol lagi sakjane iki Mas kan sik enom-enom iki kan yo. Ya. Kok mau dan kiprahnya apa yang sudah dilakukan untuk melestarikan kesenian reog itu sendiri. Kita break dulu sejenak ya. Baik pemirsa, kita break dulu sejenak untuk obrolan budaya kali ini. Come on. Ini baru enak. Bentar Mi. Ini rapat kanan dan Jordania. Ngapain sih Pi, gak gua aja? Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi super banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro 2. Papi, Devi. Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Baik pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di obrolan budaya produksi RRI Jember bersama dengan UKM Reog Sardulo Anurogo Universitas Jember. Nah, yang jelas kita lanjutkan perbincangan kita ya untuk kali ini. Mas, kacamatamu iku gak ono kacanya ta? Enggak ada. Oh. Soalnya nanti kalau ada kacanya di foto itu mantul. Nah, Oh, saya lepas pinter aja. ya dek. Wes sudah memperkirakan nek anak pakai kacamata itu dia bakal mantul gitu ya. Anak reog juga bisa culture. Anak reog juga culture ternyata. Weh, luar biasa. Culture iku apa Mas? Aku gak ngerti. Apa ya lek ngarani skena. Anak muda yang mungkin ngikutin perkembangan zaman gitu ya, ngikutin tren, baik apa yang dilakukan dan juga pola pikirnya gitu ya. Nah kalau misalnya sedangkan ini mempelajari reog ataupun mungkin juga melestarikannya, ini kan gak sesuai dengan anak-anak culture ini. Sesuai nggak Mas Diva? Mungkin visinya itu sudah berbeda dengan culture. Mungkin lebih kalau culture itu diserahkan ke Mas Wakih karena sangat culture abis. Anggota UKM Sardulo Anurogo yang culture banget gitu ya. Ya apa Mas? Mempelajari reog ini menurutmu culture enggak? Tentu culture. Oh iya toh. Karena ini adalah warisan budaya kita. Oke. Eman-eman kalau enggak dilestarikan. Ya. Justru ikut reog itu malah boys. Oh, ngono ta? Boys pol. Boys pol. Biasanya rek culture itu kan lari ngono ya, pakai Starva. Itu udah umum itu. Udah umum, iya. Kita cari yang berbeda. Oke. Belajar reog di UKM
Reok Sardulo Anurogo. Iya, betul. Iya, oke. Mas Diva ini kan sebagai ketua dari UKM Iya, Reok betul. ya. Boleh nggak mungkin mewakili teman-temannya di sini itu visi yang disampaikan, visi yang mungkin dipunya dari UKM Reok Sardulo Anurogo sendiri itu apa? Visinya ini lebih ke mahasiswa ini lebih berbudaya. Oke. Ya, berbudaya dan juga berkarakter gitu. Oh iya iya. Kayak Singobarung Iya, karakternya. lebih karakter karena Singobarung itu karakternya Karakternya sebagai gimana? kekuatan dan juga kebijaksanaan. Oh, jadi ini menimbulkan menggambarkan Iya, menggambarkan tentang kebijaksanaan dan juga kekuatan. kok ono godhonge iki? Itu lebih kayak nguri-nguri budaya. Ya, nguri-nguri Memang budaya. harus ada ininya Iya. ya. Oh, tak kira ini tadinya daun kering nyangkut ke sini Enggak, bukan itu ya? mungkin setiap malam Jumat dikasih itu. Jadi setiap malam Jumat itu ganti yang baru gitu. Oh, gitu. Iya. Oke, jadi setiap malam Jumat sampean golek gedhong garing ini? Iya. Iya. Dicantolkan ke sini. Mungkin pas mencarinya itu masih fresh atau hijau. Itu namanya bunga kantil. Oh, iya, itu. aku wedi sih nek ngomong kantil-kantil iki. Iya, Mas Fakih, sejauh ini bagaimana apa yang dilakukan oleh UKM Reok Sardulo Anurogo ini untuk bisa memberikan kontribusi pada mahasiswa khususnya ataupun mungkin juga untuk generasi muda? Kontribusi UKM ini sudah cukup lumayan banyak ya kepada mahasiswa. Tentunya yang pertama yaitu mewadahi mahasiswa. Untuk belajar kesenian reok itu sendiri, kami naungi di sini seperti itu dengan mendatangkan pelatih yang cukup kompeten, yaitu dari ISI Surakarta seperti itu. Kemudian juga kami menyediakan untuk mahasiswa mengikuti lomba tingkat nasional, yaitu Festival Nasional Reok Ponorogo di Ponorogo itu sendiri setiap tahunnya. Itu menjadi proker tahunan kita seperti itu. Nah, Mas Fakih, saiki yo kan namanya anak muda ya, pengen culture. Banyak yang ada di dalam pikiran mereka yang anggap bahwa belajar kesenian tradisional khususnya adalah reok ini enggak culture menurut mereka. Nah, tantangannya apa aja nih supaya membuat teman-temannya yang ada di lingkungan generasi muda untuk saat ini untuk tetap punya kompetensi ataupun mungkin juga punya semangat melestarikan kesenian reok ini khususnya? Untuk tantangan sendiri ini mungkin generasi sekarang ini lebih ke tidak peduli dengan budayanya sendiri dan juga lebih ke mencintai atau lebih mengenal budaya luar atau khususnya kalau yang cewek-cewek itu K-pop idol gitu. Jadi budaya sendiri itu terlupakan dan juga tergantikan oleh budaya luar itu. K-pop yang ngedance gitu ya? Ngedance. Lebih suka ngedance daripada reokan. Padahal juga sama saja, tapi bedanya cuma gerakannya saja. Musiknya juga nggak sama kan? Iya, mungkin musiknya juga. Iya, terus apa meneh tantangannya Mas? Terus tantangannya mungkin apa ya? Kesadaran juga dari generasi muda yang juga sudah menurun dan juga lebih sibuk dengan dunianya sendiri. Ya mungkin rebahan. Iya, rebahan, kaum rebahan. Apalagi generasi Covid ini sangat suka rebahan daripada gitu ya? berkegiatan. Aku tadi waktu Mas Diva ngomong masalah rebahan, aku bayangno nek Singobarung rebahan. Dipertunjukkan itu kan kadang ada rebahannya ya? Iya ada, itu namanya keplek. Oh gitu, bukan males dia? Bukan, itu kan keplek langsung tangi. Tak kira waktu itu Singobarungnya lagi rebahan, itu males deh. Oh enggak. Enggak ya? Itu justru menunjukkan kekuatan. Seperti itu. Dari begitu keplek langsung bangun? Iya. Oh yo. Iya, kalau begitu UKM Reok Sardulo Anurogo untuk kali ini tuh apa saja yang mungkin disesuaikan komunitas ini disesuaikan dengan pertunjukan-pertunjukan reok yang ada sekarang. Bagaimana menyesuaikannya?
Apakah ada jalan cerita yang dirubahkah? Ataupun mungkin supaya lebih culture itu seperti apakah? Oh iya, tentu ada. Ya, iya apa? Inovasi yang kita lakukan tuh seperti menambahkan lagu terkini seperti statue. Loh, iya ta? Iya bisa, pakai soundtrack tuh bisa. Tak boleh pisan ya. Insya Allah boleh. Insya Allah bisa. Bisa. Soalnya aku juga pernah lihat di media sosial itu ada Jatil, tapi dia itu menggambarkan gerakan, musiknya statue cuman pakai gamelan. Iya betul. Oh gitu ya? Iya, bisa itu berarti ya? Bisa sekali. Kok nek tak tanggep ngono ya Mas ya? Oh siap. Engko nek tak tanggep, nek wes aku duwe akeh tak tanggep yo Mas Diva, Mas Fakih sama teman-teman UKM Reog Sardulo Anuraga. Nah engko ngalcero pisan ya Mas? Siap. Iya, dadi engko ben sing nonton iku melok goyang ngono ya. Oh, jadi itu juga bisa diselip-selipkan ya? Bisa banget. Tapi nggak merubah jalan cerita? Tidak, karena biasanya itu kita sisipkan di akhir atau ketika pementasan objek seperti Oke. Yo wis engko nek tak tanggep aja lali lo ya. Siap. Tenan lo ngono lo ya. Oke. Mas, aku pengen tahu ya, di dalam UKM Reog itu biasanya kan ada beberapa bagian, ada beberapa divisi lah istilahnya gitu. Nah, di UKM Reog Sardulo Anuraga sendiri itu ada nggak pengkhususan? Misalnya daftar nih saya, misalnya ada 30 orang atau 50 orang, apakah ini dipisah-pisah sesuai dengan keterampilannya atau apa? Bagian-bagiannya apa sih di UKM Reog ini? Untuk bagian-bagian sendiri ini, untuk saat daftar itu mungkin penari, pengrawit sama wiroswara. Nah, untuk penari sendiri ini mungkin kalau cewek itu pasti Jatil, dan yang cowok itu warok. Dan juga kalau pengrawit itu mungkin ada kendang, gong, kenong, dan juga slompret. Mungkin itu nantinya kalau mahasiswa baru ataupun yang ingin daftar, mungkin yang pertama itu ditanyai minatnya di mana. Kalau masih bingung mungkin langsung dimasukkan ke nari. Nah, jika di saat menari itu kurang, nanti bisa kembali ke belakang atau di pengrawit atau di wiroswara. Nah, untuk wiroswara ini mungkin ada senggak dan vokal gitu. Kalau yang senggak itu mungkin HE gitu. Aku nek bagian HE to iso aku. Ya apa sih Mas? HE ngono to. Itu kayak ngikut dari kendangannya gitu. Oke. Jadi ngikut apa namanya? Irama, ketukan kendang. Iya, kendang. Oke, HE. Iya. Aku tak nek masuk bagian itu aja bisa. Iya, mungkin boleh saja. Terbuka untuk umum. Oke. Terus selain itu apa lagi? Dan juga vokal itu lebih ke lagon-lagon atau gending Jawa. Nyinden gitu. Iya. Dan itu kan vokal itu kayak bisa statue ataupun yang lagu-lagu viral itu bisa dimasukkan juga. Oke. Iya, kudu apalan sih aku. Ya, apalan ya tuh. Nah, Mas, UKM Reog itu kan sering ikut festival, ya kan? Ikut pagelaran juga. UKM Reog Sardulo Anuraga sebagai UKM Reog pertama yang dipunya oleh universitas, ya kan, di Indonesia. Prestasi apa saja yang sudah dipunya ini? Prestasi terakhir yang cukup membanggakan yang kami dapat itu yaitu pada tahun 2019. Itu kami mendapatkan juara 3 di Festival Nasional Reog Ponorogo. Dan yang terakhir kami mengikuti itu mendapat peringkat 7 di tahun 2023. Seperti itu. Oh, jadi ada beberapa prestasi nih ya. Oke, mudah-mudahan nanti nek misalnya ikut lagi, insya Allah tak doakan juga. Mudah-mudahan nanti jadi pemenang utama. Amin. Dungo tenan loh Mas Fakih. Ya Mas, kita break dulu sebelum nanti kita masuk ke sesi terakhir untuk obrolan budaya di kali ini. Ini baru enak.
bentar Mi. Daerah pertahanan dan Yordania. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya juga banyak. Ini bagaimana? Aku di Pro 2. Tapi, Devi, enak banget jangan. Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Selain Mas Kecap, ada nggak? Ataupun mungkin juga sudah ada kayak di regenerasi gitu? Untuk saat ini kurang lebih kami pemborong itu punya 5. Oh, ada 5 iya. orang yang sudah belajar untuk Iya. jadi singo barong ya. Betul. Kalau gigit ganong mungkin nggak terlalu berat bebannya ya, tapi dia harus lucu gitu ya. Iya, Tapi betul. kalau singo barong melambangkan kekuatan, melambangkan apa lagi? Kebijaksanaan. Ternyata kalau misalnya tampil dia harus menggigit kepala singa dengan dada merak ini kurang lebih beratnya sekitar 50 kg. Wih, luar biasa ini. Padahal anaknya kurus-kurus loh ya. Ternyata mereka mampu punya kekuatan untuk bisa menggigit atau menahan beban dari kepala singo, yaitu singo barong, dan juga dada meraknya itu kurang lebih dengan berat 50 kg. Nah, terkait dengan reog itu sendiri, kita tahu bahwa tadi disampaikan juga persiapannya, bahwa kemampuan untuk bisa ahli atau mahir itu dibutuhkan waktu yang enggak instan ya. Singkat ya. Iya, 2 tahun belajarnya. Kalaupun mungkin kita tahu bahwa kesenian reog itu banyak sekali detailnya, jadi sebuah kesenian yang bisa dibilang tidak simple gitu ya, karena ini melibatkan banyak orang. Terkait dengan stigma yang berkembang di masyarakat, apalagi di Jawa Timur khususnya di Jember ini sendiri. Iya, banyak yang mengira bahwa kesenian reog itu gak ada bedanya sama jaranan. Bener gak sih sakjane? Kebanyakan masyarakat Jember berpikir seperti itu ya, karena di daerah Jember itu kebanyakan reog itu satu kesatuan sama jaranan. Jadi kalau ada jaranan biasanya ada reognya. Nah itu menimbulkan stigma di masyarakat bahwa reog itu juga ada kesurupannya. Padahal nggak ada. Kalau menurut Pakem itu nggak ada. Justru murni kekuatan fisik. Gak rohai latihane wabet. Nyokot-nyokot. Soro latihan. Iya, latihannya soro yo. Iya, makanya itu tadi kan dibutuhkan waktu yang nggak instan. Dibutuhkan kedisiplinan ataupun mungkin juga keikhlasan hati nggak sih? Gigit barong ini. Aku nek kongen melok UKM reog aku tak bagian HE aja yang tadi itu ya. Oke. Jadi beda ya sama kesenian jaranan itu nggak sama. Karena dianggap sama karena singo barong ini mesti daden iki ngono ya. Mesti kesurupan iki. Ngono ya. Iya kan? Nah, itu dia yang berkembang di masyarakat. Ada ritual tertentu yang membuat yang membawa singo barong itu nanti akhirnya jadi kerasukan gitu ya. Karena kalau nggak gitu dianggap bahwa mereka nggak akan kuat ngangkat ini. Betul. Iya kan? Betul nggak tuh Mas Diva? Kalau yang ritual untuk mengangkat singo barong itu tidak ada ya. Kan ini murni kekuatan fisik. Nah itu dia. Karena orang lain itu melihatnya bisa ngangkat tapi tidak melihat proses di belakangnya. Oh iya. Mungkin itu yang membuat stigma-stigma yang kurang baik atau kurang benar di masyarakat. Gitu. Nah Padahal latihan kedisiplinan, latihan disiplin waktu maupun latihan
yang sangat sering itu membuat seseorang bisa mengangkat dadak merak itu. Nah itu dia. Berarti pemirsa kita memang harus bagaimana kita menempatkan diri sebagai masyarakat yang juga ikut mensupport adik-adik kita ini. Bagaimana mereka mempunyai perjuangan yang cukup keras juga untuk bisa mempertahankan atau melestarikan kesenian reog. Kita tahu bahwa ini latihannya nggak instan, nggak sehari 2 hari langsung bisa ngangkat singobarong dengan berat 50 kg. Ada latihan-latihan khusus tentunya yang mereka lakukan supaya ini bisa terus berkelanjutan. Nah, Mas Diva, bagaimana pendapat Mas Diva, Mas Fakih juga agar masyarakat ini bisa ikut mendukung pelestarian reog? Mungkin masyarakat yang ada di sekitar UKM reog ataupun mungkin juga masyarakat secara luas. Mungkin khususnya dari UKM Sardulono Rogo sendiri ini mengadakan kayak suatu pertunjukan. Nah, nantinya akan menggugah atau memberikan kesadaran bagi masyarakat di sekitar kampus untuk melihat dan mulai tertarik untuk mengerti dari apa itu reog sendiri. Mungkin dari itu akan tumbuh rasa penasaran maupun yang lainnya, dan itu akan memberikan celah untuk proses pelestarian yang lebih lanjut lagi terkait kesenian reog. Oke. Kalau agenda tahunannya ada nggak? Untuk agenda tahunan yaitu yang tadi, yang mengikuti Festival Nasional Reog Ponorogo. Oke. Dan kemudian untuk bulanan itu kami mengadakan pagelaran reog purnama. Itu kita laksanakan di gedung ini. Itu terbuka untuk umum juga. Kemudian ada lagi untuk tahunannya itu kami ngabuburit namanya. Itu kita laksanakan saat bulan Ramadan. Sekaligus bagi-bagi takjil seperti itu. Siap. Berarti memang aktivitas dari rekan-rekan di UKM Reog Sardulono Rogo ini cukup lumayan vibes-nya positif gitu ya. Alhamdulillah. Ya nanti kalau penampilan reog purnama aku undangan ya. Siap. Iya, aku tak siap HE itu tadi. Iya, sayang sekali Mas Diva, Mas Fakih, kita sudah sampai di penghujung acara obrolan kita di obrolan budaya. Mungkin sebelum kita akhiri bisa dibantu kesimpulan dari perbincangan kita, harapan ataupun mungkin juga pesan untuk generasi muda terkait dengan pelestarian kesenian tradisional khususnya reog. Mas Diva dulu, boleh? Mungkin harapan maupun yang lain sebagainya untuk generasi muda, jangan lupakan sejarah, jangan minder dengan budaya yang kita ada. Mari kita uri-uri budaya yang kita punya, dan juga kita harusnya bangga terhadap budaya yang kita miliki, karena Indonesia ini banyak beragam budaya yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Mungkin untuk generasi muda atau khususnya yang di Universitas Jember, mari kita lestarikan budaya yang kita punya, mari kita sama-sama gotong royong untuk kesenian yang ada di Indonesia. Mungkin salah satunya dengan nguri-nguri reog Ponorogo. Baik, Mas Fakih. Kalau dari saya cukup satu ya, pesan satu. Untuk mahasiswa UNED, ayo melok reog. Ben boys kayak aku. Pesannya untuk mahasiswa UNED aja atau untuk seluruh generasi muda? Semuanya wis. Gitu. Semuanya wis. Aku bisa noleh ya. Boleh. Semua kalangan. Reog untuk semua. Reog untuk semua. Baik. Matur nuwun ingkang kathah kagem Mas Diva, Mas Fakih sudah ngobrol bersama dengan kami. Mudah-mudahan obrolannya ini tadi menginspirasi generasi muda. Dan kita harus pamit. Pemirsa RRI Net, kita tahu bahwa reog ini adalah sebuah akar budaya yang harus terus kita lestarikan. Generasi muda, seperti apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di UKM Reog Sardulono Rogo Universitas Jember, mudah-mudahan menjadi salah satu dari generasi muda yang terus berusaha dan mempertahankan kesenian reog yang ada di Indonesia. Saya Retno Palupi bersama dengan Mas Diva selaku Ketua UKM Reog dan juga
Mas Fakih selaku Wakil Ketua dari UKM Reok Sardulo Anurogo Universitas Jember. Pamit undur diri, selamat siang semuanya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.